Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7 dari kelas 12 IPA 1, akan menjelaskan tentang ester. Untuk pengertian lebih lanjut tentang apa itu ester, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikanlah molimut kedua senyawa berikut. Di sini terdapat dua gambar senyawa 1 dan senyawa 2. Di sini dapat kita ketahui struktur dari kedua senyawa di atas. Kedua struktur senyawa di atas yaitu C2H4O2. Lalu rumus umumnya berarti adalah CnH2nO2. Lantas pertanyaannya, senyawa nomor 2 itu termasuk golongan senyawa apa? Tentunya senyawa nomor 2 adalah senyawa alkil alkanoat. Lantas, apakah senyawa ester itu? Senyawa ester adalah senyawa yang dimana satu gugus hidroksilnya atau OH digantikan oleh gugus O yang mengikat dua atom karbon di kanan dan di kirinya. Gugus O ini disebut alkil. Di sini ada penamaan senyawa ester menurut nama IUPAC dan trivial. Yang paling kiri ada senyawa dengan nama IUPAC-nya yaitu etil propanoat. Mengapa disebut etil propanoat? Karena gugus O-nya di sebelah kanan mengikat dua atom karbon. Dua atom karbon tersebut disebut etil. Sedangkan di sebelah kirinya ia mengikat 3 atom karbon sehingga disebut propanoat. Lalu nama trivial dari senyawa tersebut adalah dietil ester. Mengapa dietil ester? Karena gugus COO mengikat dua atom karbon di kanan dan di kiri. Jadi disebut dietil ester. Kemudian senyawa berikutnya yaitu senyawa dengan nama IUPAC yaitu metil etanoat. Karena gugus O-nya mengikat satu atom karbon di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kirinya ia mengikat dua atom karbon, sehingga disebut metil etanoat. Kemudian nama trivialnya adalah dimetil ester karena gugus COO mengikat satu atom karbon di sebelah kanan dan di sebelah kiri, sehingga karena ada atom karbon 2 disebut dimetil dan gugus COO-nya disebut ester. Kemudian senyawa yang ketiga adalah senyawa dengan nama IUPAC yaitu metil butanoat. Karena gugus O-nya mengikat satu atom karbon di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri mengikat 4 atom karbon sehingga disebut butanoat. Lalu nama trivialnya adalah metil propil ester. Kenapa? Karena gugus COO mengikat satu atom karbon di sebelah kanan dan mengikat 3 karbon di sebelah kiri yang disebut propil, dan gugus COO-nya sendiri disebut ester. Kemudian yang terakhir ada senyawa dengan nama IUPAC-nya yaitu metil 2 metil propanoat. Karena gugus O mengikat alkil dengan satu atom karbon sehingga disebut metil. Kemudian gugus O mengikat 3 atom karbon di sebelah kanan, itu semua biasa disebut alkana. Namun di alkana tersebut terdapat cabang pada atom karbon yang kedua sehingga disebut 2 metil. Dan propanoat didapat dari gugus O yang mengikat alkana dengan 3 atom karbon di sebelah kirinya. Kemudian nama trivial dari senyawa tersebut adalah metil isopropil ester. Mengapa disebut demikian? Karena gugus COO-nya mengikat satu atom karbon di sebelah kanan dan mengikat rangkaian isopropil di sebelah kirinya, sehingga disebut metil isopropil ester. Kemudian di sini kita memiliki dua senyawa. Yang pertama, senyawa di sebelah kiri disebut metil isopropil ester karena senyawa tersebut memiliki gugus fungsi COO yang mengikat satu atom karbon di sebelah kanan yang disebut metil dan
3 atom karbon di sebelah kiri dengan rangkaian isopropil sehingga disebut metil isopropil ester. Yang kedua ada senyawa yang dengan nama etil metanoat. Kenapa disebut etil metanoat? Karena gugus O-nya mengikat 2 atom karbon di sebelah kanan yang disebut etil dan hanya 1 atom karbon yang diikat di sebelah kirinya sehingga disebut etil metanoat. Isomer ester. Gambar pertama menunjukkan senyawa ester dan sedangkan gambar kedua menunjukkan asam karboksila. Lalu, apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Jawabannya iya, karena mempunyai rumus kimia yang sama. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Yang terjadi yaitu isomer gugus fungsi, karena memiliki gugus fungsi yang berbeda. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Iya, karena memiliki rumus kimia yang sama. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Yang terjadi yaitu isomer struktur atau rangka, karena memiliki senyawa yang sama, yaitu ester, tetapi senyawa pada gambar yang kiri merupakan 2 metil, sedangkan gambar yang kanan 1 etil. Lalu, berapakah jumlah isomer dari metil etanoat? Tuliskanlah semua struktur isomernya. Jumlahnya ada 3, yaitu yang pertama ada asam propanoat, yang kedua ada metil etanoat, dan yang ketiga ada etil metanoat. Apa yang dapat kamu simpulkan dari data titik didih di atas? Semakin kecil titik didihnya, maka semakin kecil pula banyak atom karbon atau semakin kecil panjang rantai karbonnya. Bagaimana pengaruh panjang rantai karbon terhadap titik didihnya? Semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka semakin tinggi titik didihnya. Yang dapat kamu simpulkan dari data kelarutan di atas? Semakin kecil panjang rantai karbon, maka semakin mudah larut dalam air atau semakin bersifat polar. Bagaimana pengaruh panjang rantai karbon terhadap kelarutannya? Semakin panjang rantai karbon, maka semakin bersifat nonpolar, sehingga kelarutannya dalam air semakin rendah. Lalu, apa manfaat dan bahaya senyawa ester? Yang pertama, ester buah-buahan. Manfaatnya adalah digunakan untuk aroma essence pada makanan. Bahayanya adalah dapat membuat kulit iritasi apabila mengenai cairannya yang mudah terbakar. Yang kedua, ester lemak dan minyak. Manfaatnya adalah untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Bahayanya adalah memicu pertumbuhan jerawat, meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Yang ketiga, ester lilin. Manfaatnya adalah untuk membuat mobil dan batik. Bahayanya untuk membuat Yang ketiga, ester lilin. Manfaatnya adalah untuk membuat mobil dan batik. Bahayanya membuat sakit kepala, pusing, gejala alergi, dan serangan asma. Sekian penjelasan ester dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.